Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Farid dan Pak Badrus. Kami dari kelompok 6 mohon izin buat mempresentasikan laporan proyek UAS kami untuk mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Shelina Enji dengan NIM akhir 006 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Selansa Celia dengan NIM akhir 008. Nah, jadi di sini kami akan membahas laporan yang telah kami buat mengenai implementasi server di VPS. Baik, mungkin sebelum kita mulai dari demonstrasinya, tujuan dari proyek ini sendiri adalah yang pertama agar mahasiswa mampu mengimplementasikan layanan jaringan menggunakan VPS, di mana mahasiswa itu diharapkan memahami mengenai konsep dasar layanan jaringan serta lingkungan virtual berbasis cloud. Di mana pada kesempatan kali ini kami menggunakan layanan VPS. Tepatnya itu web server dan juga database. Yang kedua, mahasiswa melakukan konfigurasi layanan jaringan dasar dan keamanan server, di mana kita akan menerapkan penerapan firewall, menggunakan UFW, dan juga mengubah port SSH default. Kemudian kita menonaktifkan login juga, dan beberapa konfigurasi lainnya. Kemudian tujuan ketiga adalah untuk mengembangkan keterampilan administrasi dan troubleshooting system, di mana ketika kita mengalami kendala dalam melakukan proyek ini, diharapkan kita juga bisa mampu melakukan pengujian apa kesalahan dan juga bagaimana solusi yang bisa kita lakukan. Dan juga yang terakhir untuk mendorong pemahaman akan praktik yang terbaik dalam manajemen server, di mana tidak mahasiswa tidak hanya dituntut untuk membuat layanan dapat berjalan, tetapi untuk mengikuti prinsip-prinsip terbaik dalam dunia profesional seperti segmentasi akses, pencatatan log, pembuatan protokol, dan lainnya. Oke, jadi selanjutnya ada topologi atau desain layanan yang kami buat. Seperti ini kira-kira gambar diagramnya. Jadi topologi sistem ini menggambarkan arsitektur layanan berbasis VPS yang kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan VPS dari Azure, Microsoft Azure for Student. Nah, di sini pada sisi klien, pengguna bisa mengakses website berbasis Laravel melalui internet menggunakan protokol HTTP dengan port 80 ataupun HTTPS dengan port 443. Nah, di sini permintaan klien itu pertama kali melewati lapisan NSG atau Network Security Group yang berfungsi sebagai firewall buat Azure untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang diizinkan. Nah, di sini eh, setelah melewati NSG tadi, lalu lintas itu diteruskan ke VPS sendiri yang berfungsi sebagai inti sistem. Seperti itu. Boleh di-scroll ke bawah, Selen? Bukan, atas lagi. Oke, nah selanjutnya di sini itu eh, terinstal layanan Apache 2 sebagai web server dan MySQL sebagai database server, serta framework Laravel sebagai aplikasi utama yang dikembangkan dan di host. Selain itu, di sini untuk memperkuat keamanan dari sistem operasinya, kami menggunakan UFW atau Uncomplicated Firewall yang mengizinkan lalu lintas hanya untuk port yang sama seperti yang dibuka di NSG. Nah, sebagai tambahan kami juga menggunakan SSL yang dipasang buat mengamankan koneksi pengguna ke website melalui HTTPS. Dengan ini, semua komponen dalam topologi ini bisa saling terhubung dan dirancang dengan keamanan layanan yang bagus, yang dapat diakses dari luar oleh user sendiri. Selanjutnya, Baik, berikut merupakan langkah-langkah yang kami lakukan untuk instalasi dan juga konfigurasi VPS, di mana yang pertama adalah kita mengakses VPS menggunakan SSH. Dari kami sendiri menggunakan yang gratis, yaitu Microsoft Azure. Bisa dilihat, ini hasil dari yang telah kami lakukan ketika sudah mendapatkan IP. Jadi langkah-langkahnya yang pertama kita login dulu. Apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa registrasi dulu. Kemudian kita menggunakan Microsoft Azure for Student. Kemudian cara kita mengakses VPS-nya adalah kita harus membuat dulu virtual machine-nya. Nah, bisa dilihat untuk cara membuatnya itu kita bisa klik drawer nanti di Microsoft Azure-nya seperti ini.
Nah, di sini kita bisa ada titik tiga, drawernya, terus kita akan milih virtual machine. Nah, kita bisa create baru. Di sini kami udah bikin kelompok 6. Kemudian kita setelah create virtual machine, kita bisa ngisi beberapa data yang diperlukan. Misalnya subscription-nya kita pilih Azure for Students, terus resource group-nya kami bikin baru yaitu kelompok 6. Nama virtual machine-nya itu dibebaskan, kami membuat nama kelompok 6, region-nya is Asia, kemudian kami melanjutkan beberapa data yang emang harus diisi, yaitu ada zone-nya, bisa menyesuaikan, image-nya Ubuntu Server 22.04 LTS, x64 Gen 2, kami memilih yang terbaru, kemudian size-nya kami menggunakan yang free, yaitu standar B1. Dilanjutkan dengan diminta untuk authentication type, kami menggunakan SSH public key sesuai yang diminta, kemudian username-nya bebas, kami menggunakan kelompok 6, terus research-nya itu kami menggunakan generate new key pair. Kemudian key pair-nya kami namain dengan kelompok 6 underscore key, SSH-nya 22. Nah, setelah semuanya lengkap, kita tinggal klik review plus grade di bagian bawah ini. Kemudian nanti akan menunjukkan hasil review dari spesifikasi yang telah kita pilih. Kemudian tinggal klik create, maka akan muncul notifikasi generate new key pair, di mana di sini kita bisa mendownload private key kita. Nah, setelah kita download, maka dia akan memberikan dokumen dari private key. Nah, setelah itu nanti akan muncul your deployment is complete, yang berarti bahwa virtual machine kita tuh udah berhasil dibuat dan dikonfigurasi dengan benar. Nah, bagaimana sih cara kita ngecek IP address-nya? Jadi, setelah kita mendapatkan VM-nya, nanti kita tinggal klik kelompok 6.ip, itu akan menampilkan IP address-nya. Misalnya seperti di dalam ini bisa kita lihat. Nih, untuk public IP address-nya ada di 52.184.80.43. Kemudian ada private IP address-nya dan beberapa informasi lainnya. Nah, setelah kita mengakses virtual machine, kita harus juga mengkonfigurasinya di kami menggunakan command prompt, di mana kami menjalankan perintah SSH i dan juga ini nama key kita tadi, kelompok 6 underscore key.pem, kelompok 6, dan ini IP address yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Boleh minta di Kemudian, zoom, silent, biar kelihatan komen mungkin promnya. ya, command prompt ini. Oke, seperti ini. Dan pastikan ketika kita mengkonfigurasi ini, kita berada dalam direktori yang sudah benar. Jadi private key yang udah filenya itu kita harus masukin sesuai di mana kami ada di user dan user di dalam Acer. Setelah itu kita jalankan. Setelah dia berhasil login, dia maka akan masuk ke dalam kelompok 6, add kelompok 6. Setelah ini baru kita bisa menjalankan beberapa komen yang dibutuhkan, seperti yang pertama sudo apt update dan sudo apt upgrade strip y untuk melakukan pembaruan. Oke, mungkin itu saja untuk bagian awal dari mengakses VPS menggunakan SSH. Ketika kita udah update dan menunjukkan berhasil, berarti sudah bisa diakses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan gimana sih cara menginstal dan mengkonfigurasi dua layanan. Nah, di sini yang kami gunakan ada dua layanan, yaitu yang pertama ada web server dengan Apache, dan yang kedua ada database server dengan MySQL. Nah, jadi yang pertama ini ada cara instalasi Apache 2. Di sini kami menggunakan perintah sudo apt install Apache 2 strip y yang akan digunakan buat mengunduh paket dari Apache 2 ini. Boleh di next. Selanjutnya, setelah terunduh, kita bisa mengaktifkan dan menjalankannya dengan menggunakan komen sistem CTL. Kita bisa pencet start buat menjalankan si Apache 2 ini. Terus kita bisa selanjutnya bisa cek status juga dengan sudo sistem CTL status Apache 2. Selanjutnya kita bisa mengecek status dengan sudo sistem CTL
Ini akan menampilkan bahwa si Apache ini sudah aktif dan berjalan. Selanjutnya kita bisa mengizinkan akses dari luar ke web server dengan kita kembali ke Microsoft Azure ini. Terus kita add inbound security role dan isi dalamnya. Source-nya diisi any, destination port-nya diisi 80, protokolnya TCP, dan action-nya allow. Nah, setelah selesai, kita bisa klik add, dan aturan akan ditambahkan dan tersimpan. Nah, konfigurasi ini buat apa sih? Yaitu buat memungkinkan pengguna buat buat mengakses layanan web yang berjalan di virtual machine menggunakan port HTTP standar. Nah, kalau misalnya kita klik linknya HTTP dan IP-nya itu tadi, publik IP-nya nanti akan muncul seperti di bawah ini. Seperti ini tampilannya. Boleh next. Selanjutnya ada database server menggunakan MySQL. Nah, di sini yang pertama-tama kita melakukan instalasi dulu juga dengan sudo apt install MySQL server y. Nah, di sini tuh gunanya buat menginstal. Kita tunggu sampai installnya komplit. Kalau udah, boleh di next. Nah, kita bisa aktifkan dan cek status MySQL tadi dengan menggunakan eh, atribut sistem CTL tadi, seperti yang tadi. Kalau misalnya untuk enable itu buat mengaktifkan. Selanjutnya kita bisa start untuk mulai menjalankannya. Terus selanjutnya ada kita bisa cek statusnya untuk memastikan dia running atau enggaknya dengan status. Boleh di next. Terus kita bisa mengamankan instalasinya dengan sudo MySQL secure installation. Nah, di sini itu scriptnya membantu buat mengatur keamanan dasar seperti menonaktifkan akun anonim dan akses jarak jauh untuk user root. Nah, di sini karena MySQL ini menggunakan plugin AutoSocket, secara default pengguna melewati opsi validate password komponen supaya tidak mengatur password di rootnya itu. Selanjutnya kita bisa coba buat login ke MySQL-nya buat membuktikan bahwa itu berhasil dengan sudo mysql strip u root p. Nah, di sini tuh sistem akan meminta password. Di situ kita ketik passwordnya apa. Terus kalau misalnya udah, kita klik enter dan kita bisa lihat kalau misalnya loginnya berhasil di situ berarti pengguna bisa menjalankan perintah SQL langsung di command prompt-nya. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita akan mencoba buat menambahkan pengguna dengan dua metode. Yang pertama dengan menambahkan user baru di database MySQL langsung. Yang kedua ada di grup, menggunakan grup. Oke, yang pertama itu dengan MySQL, cara-caranya seperti berikut. Yang pertama kita bisa create database. Database yang kami buat di sini ada UAS database, UAS DB, dan ditambahkan user kelompok 6. Boleh minta tolong di zoom sekarang. Ini create user kelompok 6 at localhost. Identified by itu merupakan passwordnya. Kita bisa atur terserah kita. Terus ada grant all privilege to on UAS DB to kelompok 6. Selanjutnya ada flash privilege. Itu buat menerapkan perubahan hak akses. Dengan langkah ini, user kelompok 6 bisa mengelola database tanpa menggunakan akun root. Boleh di next. Nah, di sini kita bisa coba login. Kalau misalnya tadi udah di-set, kita bisa exit dulu. Terus coba login lagi ke dalam akun yang telah kita buat dengan komen MySQL strip U kelompok 6 strip P. Nah, kita bisa masukin password yang udah dibuat tadi. Nah, di sini kalau misalnya berhasil masuk, kita berarti udah berhasil menambahkan user di dalam melalui MySQL tadi. Kita bisa cek database-nya dengan show database. Dan selanjutnya, next.
Kita bisa cek hak akses user juga dengan show branch for kelompok 6. Di sini membuktikan bahwa kelompok apa namanya user ini udah bisa membuat, membaca, memperbarui atau menghapus data dalam database tadi. Selanjutnya ada mengubah konteks database aktif dengan use UAS database. Nah, di sini kalau misalnya eh, kita udah mengetikkan sintaks berikut, ini nanti user kelompok 6 itu bisa memiliki akses ke database UASDB langsung. Jadi next. Selanjutnya kita bisa menambahkan user baru dengan memberi hak akses admin dengan grup. Nah, di sini kita bisa tambah user baru dengan add user. Misal di sini Selin Selen. Nah, di sini kita diminta buat isi password dan juga isi data-datanya. Setelah itu, kalau udah kita bisa menjalankan user sudo user mode ag sudo selin selen itu buat memberikan hak akses sudo. Nah, di sini eh, apa namanya sintaks ini tuh digunakan buat memberikan hak akses administratif agar user bisa menjalankan perintah dengan hak istimewa yang dilakukan dengan menjalankan perintah tersebut. Nah, di sini A ini menambahkan A user Selin ke dalam grup tambahan yang bernama sudo. Nah, grup sudo ini tuh grup khusus di Ubuntu yang anggotanya memiliki hak untuk menjalankan perintah sebagai administrator yang dapat eh, menginstal paket, mengedit paket, atau mengelola layanan. Di sini kalau udah dibuat, kita bisa coba login dengan SU Selin. Nanti disuruh masukin password juga. Kalau misalnya berhasil, akan tampil seperti ini. Seperti itu. Kalau mau keluar, mau logout, kita bisa pencet exit. Oke, selanjutnya kita bisa mengimplementasikan firewall sederhana atau UFW. Di sini pertama-tama kita konfigurasi dulu firewallnya. Bisa tolong di zoom sana. Nah, di sini kita bisa mengizinkan port 80 TCP itu buat dibuka. Boleh di scroll sedikit. Oh, di sini itu port 80 TCP itu buat koneksi HTTP, sedangkan eh, port 443 itu buat HTTPS. Lalu bisa di-scroll ke atas sedikit. Oke. Kita sudo UFW allow open SSH buat mengizinkan untuk membuka SSH-nya dan juga mengaktifkan UVW dengan sudo UFW enable. Dan kita bisa melihat statusnya kalau sudah berhasil dibuka semua dan diizinkan semua seperti ini statusnya. Oke, boleh di next. Nah, di sini bisa diperoleh kalau misalnya firewall itu udah aktif, port web 80 dan 443 udah terbuka juga, port SSH juga yang 2222 nanti juga udah bisa dibuka. Nanti ini akan dibahas ke nomor selanjutnya. Di sini juga nggak ada port-port lain yang terbuka sembarangan. Jadi yang udah diizinkan aja yang bisa terhubung. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya seperti yang dibahas tadi, ini kan ada port 443 di mana sebenarnya ini berguna juga untuk membantu mengakses HTTPS. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya diminta untuk melakukan hardening dasar keamanan server, di mana diminta untuk melakukan disable terhadap root login dan juga mengubah port dari SSH, di mana pertama cara kita melakukan penghandling dasar ini, kita bisa masuk ke command sudo nano etc ssh under sshd_config, di mana di sini untuk melakukan konfigurasi akan muncul port ini. Ketika kita lihat kalau awalnya itu port defaultnya itu 22, karena kita mau mengubah kita bisa ubah ke berapapun yang kita inginkan, tapi kami menggantinya menjadi 2222. Nah, port ini kita hapus untuk hashtag-nya, jadinya portnya akan kebuka, dan juga untuk permit root loginnya kita ganti menjadi 0 karena kita akan melakukan disable terhadap root login. Setelah misalnya kita udah mengubah, kita Ctrl O untuk menyimpan, kemudian Enter dan klik Ctrl X untuk keluar dari um,
GNU Nano 6.2 ini. Nah, ketika udah tersimpan, kita menambahkan aturan firewall untuk membuka akses tersebut, di mana kita gunain command sudo uvw allow 2222 atau sesuai dengan port yang telah kalian ubah /tcp. Nah, ketika role udah di-add, maka koneksi remote ke server sudah dilakukan. Nah, selain dari command prompt, kita juga harus melakukan pengaturan inbound security rules pada portal Azure. Jadi, supaya SSH yang dua-dua tadi itu dapat diakses dari luar, kita bisa melakukan handling keamanan itu di Microsoft Azure. Karena Azure sendiri itu memiliki firewall tersendiri melalui Network Security Group atau NSG, sehingga bisa keblokir apabila tidak dilakukan pengaturan. Nah, caranya itu sama seperti ketika kita mau melakukan port 80 tadi, kita tinggal menambahkan di inbound security rules, di mana kita ganti destination portnya itu menjadi 2222, terus protokolnya TCP, terus actionnya allow, dan priority-nya itu bebas, tapi kalau bisa lebih rendah dari Deni rule default, di mana kami masukinnya itu 200, kemudian name-nya itu bebas, kami masukin sebagai allow SSH 222. Setelah selesai, kita tinggal klik add, maka rule akan ditambahkan dan tersimpan. Nah, setelah kita melakukan firewall dan juga konfigurasi pada network settings di Azure, kita lakukan pengecekan apakah akses ini sudah berhasil atau belum. Caranya adalah akses ke VPS dilakukan dengan melakukan perintah sshi kelompok 6 underscore key.pem, terus P, kita masukin port yang telah kita ganti tadi, yaitu 2222, terus kelompok 6, dan juga localhost-nya tadi, di mana IP address kita masukin yaitu 52.184.80.43. Nah, bisa kita lihat pada command prompt ini kalau sudah berhasil masuk ke dalam kelompok 6 at kelompok 6. Nih bisa kita lihat di sini berhasil. Ketika ada tulisan Welcome to Ubuntu ini di bagian ini, berarti sudah menunjukkan bahwa kita berhasil mengoneksi SSH dengan dengan mengubah portnya menjadi 2222. Nah, jadi langkah-langkah ini menunjukkan keamanan dasar seperti mengganti port default SSH dan menonaktifkan root login sehingga VPS menjadi lebih aman dari serangan brute force terhadap port dan akun standar. Selanjutnya, ini ada hasil uji layanan yang telah kami lakukan, di mana diminta dua layanan. Yang pertama itu web server, yaitu kami menggunakan Apache, di mana hasil dari uji ini menunjukkan bahwa kami berhasil melakukan koneksi VPS, di mana halaman ini menunjukkan halaman default dari Apache 2 di Ubuntu ketika kita masuk ke IP publik, yaitu 52.184.80.43 ketika diakses melalui browser. Apache berhasil merespon permintaan HTTP pada port 80 dan menampilkan halaman standar yang digunakan untuk memastikan bahwa server HTTP aktif dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, selain dari web server, kita juga diminta layanan lainnya, yaitu di mana kami menggunakan database atau MySQL yang bisa dicek atau diuji layanannya dengan masuk ke dalam database yang telah dibikin, di mana kita masuk dulu ke MySQL U kelompok 6 strip P. Terus kita masukin password. Nah, kita sudah login ke MySQL-nya. Untuk memastikan bahwa layanan itu beneran berhasil, kita bisa ngecek pada MySQL untuk menunjukkan database-nya. Kemudian kita bisa ngecek juga grant-nya untuk kelompok 6 localhost. Nah, menunjukkan bahwa koneksi dari server MySQL telah berhasil dilakukan menggunakan user kelompok 6. Berarti dari uji layanan di web server dan database, kami telah berhasil. Dan ini ada troubleshooting yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada troubleshooting. Di sini dalam proses implementasi VPS yang kami lakukan, kelompok kami secara umum telah berhasil menjalankannya. Eh,
Namun ada beberapa hambatan sedikit, seperti gambar di atas ini. The site can be reached. Di sini terjadi waktu awal-awal eh kami belum boleh di scroll sedikit sana, scroll ke bawah-bawah. Nah, di sini kami belum membuka akses buat port 80 dan juga 443 di pengaturan jaringan Microsoft Azure sehingga kami melakukan apa namanya? Jadi trafficnya itu masih keblok setelah kami allow seperti yang di inbound tadi. Akhirnya website langsung dapat diakses secara normal melalui pengetikan HTTP dan juga port IP publik kami. Terus pada akhirnya eh, apa namanya aplikasi website websitenya bisa diakses oleh pengguna. Bisa diklik sekalian buat membuktikan dia berhasil. Nah, jadi dia tampilannya bakalan seperti ini. Baik, selanjutnya ini merupakan tugas tambahan yang kami lakukan setelah melakukan tugas utama, di mana tugas tambahan ini diminta untuk menyambungkan sebuah website juga, di mana kami menggunakan dua project website, yaitu yang pertama project website SafeByte dan juga Include Swift, di mana yang pertama adalah SafeByte. Caranya adalah pertama menginstalasi dan mengkonfigurasi web server di mana kami menggunakan Apache dan ini tuh sudah kami lakukan instalasi seperti sebelumnya pada tugas umum. Nah, kita bisa mengaktifkan dan juga ngecek status Apache. Nah, ini statusnya sudah aktif, jadi bisa kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu hak akses juga kita lakukan dari luar ke server web, di mana dikonfigurasi atau di settings di Microsoft Azure, port 80, allow. Kemudian setelah itu eh, kita melakukan pembuatan virtual host untuk website yang telah kita bikin. Nah, pertama kita tuh upload project di command prompt. Kita upload, setelah kita upload, untuk memastikan kami juga menggunakan FileZilla untuk memastikan bahwa project tersebut itu udah masuk ke dalam var www.unstripsafebyte.kelompok6.xyz, di mana konfigurasi virtual host Apache ini kita lakukan terlebih dahulu, yaitu dengan port 80 untuk mengakses HTTP. Nih, kita mengganti server name-nya menjadi safebyte kelompok 6.xyz, dokumen root-nya var www.safebyte kelompok 6.xyz, dan juga ketika udah menambahkan direktori, kita juga bisa klik Ctrl+O, simpan, dan Ctrl+X untuk keluar. Apabila kita menggunakan Laravel, maka kita menambahkan public pada bagian dokumen root. Setelah itu, kita mengatur kepemilikan file website untuk Apache, di mana menggunakan command sudo count strip r kelompok 6 www strip data, terus var www.safebyte kelompok 6.xyz. Kemudian untuk aksesnya sudo chmod r755 var www.safebyte.kelompok 6.xyz. Di mana setelah itu kita melakukan reload Apache untuk memastikan bahwa sistem CTL-nya itu udah terbaru. Nah, di mana sebelumnya kami kenapa namanya save by titik kelompok 6 titik XYZ dikarenakan kami menggunakan domain XYZ untuk bisa diakses ke dalam server, di mana ini merupakan rumah web yang kami gunakan domainnya. Ini terdapat proses di mana setelah kita melakukan itu, kita melakukan penambahan DNS record yang bertipe A untuk subdomain dari nama website kita, SafeByte. Kemudian record A ini digunakan untuk mengarahkan nama domain ke alamat IP tertentu. Dalam hal ini ke IP yang telah kita dapatkan pada tugas umum tadi, yaitu 52.184.60.43, yang memungkinkan hosting website itu tersimpan. Oke, oke. Dan kita simpan seperti ini, disesuaikan aja nama domainnya sesuai dengan projectnya, dan juga IP-nya sesuai yang udah kita dapatkan sebelumnya.
Kemudian kita tinggal save, maka perubahan dapat dilakukan. Kemudian kita menambahkan SSL untuk menggunakan Let's Encrypt, di mana untuk mengakses HTTPS. Caranya itu kita mendownload sudo charbot apache d safebyte kelompok 6 xyz, di mana disesuaikan dengan nama project. Kemudian kita juga nambahin rules inbound tadi 443 ke dalam Microsoft Azure. Setelah itu kita allow sudo w allow 443. Nah, ini merupakan instalasi Composer dan juga menambah database. Nah, setelah selesai mengkonfigurasi, kita bisa lihat eh, bahwa website SafeByte ini udah terhosting dengan domain tadi. Ini harus login dulu. Ini menunjukkan bahwa eh, website telah telah terkonfigurasi. Selanjutnya, selain website ini, website kedua yang kami gunakan adalah inklusif. Langkah-langkahnya sebenarnya sama saja seperti yang telah dilakukan pada website SafeByte. Bisa dilihat ini merupakan website kedua yang telah kami bikin. Jadi dari dua layanan tersebut kami telah berhasil menjalankan hosting untuk website yang telah ada. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.